wabah. Mula-mula tak ada seorang pun di rumah keluarga besar itu yang berterus terang. Masing-masing memendam pengalaman aneh yang dirasakannya dan curiga kepada yang lain. Masing-masing hanya bertanya dalam hati, bau apa ini? Lalu keadaan itu meningkat menjadi bisik-bisik antar kelompok dalam keluarga besar itu. Kakek berbisik-bisik dengan nenek, "Kau mencium sesuatu, Nek?" "Iya, bau aneh yang tak sedap," jawab nenek. "Siapa gerangan yang mengeluarkan bau aneh tak sedap ini?" "Mungkin anakmu." "Belum tentu. Boleh jadi cucumu atau salah seorang dari pembantu kita." Ayah berbisik-bisik dengan ibu, "Kau mencium sesuatu, Ibu?" "Ya, bau aneh yang tak sedap," jawab ibu. "Siapa gerangan yang mengeluarkan bau aneh tak sedap ini?" "Mungkin ibumu." "Belum tentu. Boleh jadi menantumu atau salah seorang pembantu kita." Demikianlah para menantu pun berbisik-bisik dengan istri atau suami masing-masing. Anak-anak berbisik antar mereka, para pembantu berbisik-bisik antar mereka. Kemudian keadaan berkembang menjadi bisik-bisik lintas kelompok. Kakek berbisik-bisik dengan ayah atau menantu laki-laki atau pembantu laki-laki. Nenek berbisik-bisik dengan ibu atau menantu perempuan atau pembantu perempuan. Para menantu berbisik-bisik dengan orang tua masing-masing. Ibu berbisik-bisik dengan anak perempuannya atau menantu perempuannya atau pembantu perempuan. Ayah berbisik-bisik dengan anak laki-lakinya atau menantu laki-lakinya atau pembantu laki-laki. Akhirnya semuanya berbisik-bisik dengan semuanya. Bau aneh tak sedap yang mula-mula dikira hanya tercium oleh masing-masing itu semakin menjadi masalah ketika bisik-bisik berkembang menjadi saling curiga antar mereka. Apalagi setiap hari selalu bertambah saja anggota keluarga yang terang-terangan menutup hidungnya apabila sedang berkumpul. Akhirnya setelah semuanya menutup hidung, setiap kali berkumpul mereka pun sadar bahwa ternyata semuanya mencium bau aneh tak sedap itu. Mereka pun mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakan masalah yang mengganggu ketenangan keluarga besar itu. Masing-masing tidak ada yang mau mengakui bahwa dirinya adalah sumber dari bau aneh tak sedap itu. Masing-masing menuduh yang lainlah sumber bau aneh tak sedap itu. Untuk menghindari pertengkaran dan agar pembicaraan tidak mengalami deadlock, maka untuk sementara fokus pembicaraan dialihkan kepada menganalisa saja mengapa muncul bau aneh tak sedap itu. Alhasil didapat kesimpulan yang disepakati bersama bahwa bau itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Oleh karena itu diputuskan agar semua anggota keluarga meningkatkan penjagaan kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungan. Selain para pembantu, semua anggota keluarga diwajibkan untuk ikut menjaga kebersihan rumah dan halaman. Setiap hari masing-masing mempunyai jadwal kerja bakti sendiri. Masing-masing harus tidak lupa mencuci tangan mereka, kaki mereka. Mereka semua bertanggung jawab menjaga kebersihan kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, WC, dan seterusnya. Sampah tidak boleh dibuang di sembarang tempat, menumpuk atau merendam pakaian kotor dilarang keras. Juga disepakati untuk membangun beberapa kamar mandi baru. Tujuannya agar tak ada seorang pun anggota keluarga yang tidak mandi dengan alasan malas. Siapa tahu bau itu muncul justru dari mereka yang malas mandi. Di samping itu semua anggota keluarga diharuskan memakai parfum dan menyemprot kamarnya masing-masing dengan semprotan anti hama dan penyedap ruangan. Semua benda dan bahan makanan yang menimbulkan bau seperti terasi, ikan asin, jengkol, dan sebagainya dilarang dikonsumsi
dan tidak boleh ada dalam rumah. Setiap jengkal tanah yang dapat ditanami bunga-bunga yang berbau wangi. Ketika kemudian segala upaya itu ternyata tidak membuahkan hasil, dan justru bau aneh tak sedap itu semakin menyengat, maka mereka menyepakati untuk beramai-ramai memeriksakan diri. Jangan-jangan ada seseorang atau bahkan beberapa orang di antara mereka yang mengidap sesuatu penyakit. Mereka percaya ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan bau, misalnya sakit gigi, sakit lambung, paru-paru, dan sebagainya. Pertama-tama mereka datang ke puskesmas, dan satu persatu mereka diperiksa. Ternyata semua dokter puskesmas yang memeriksa mereka menyatakan bahwa mereka semua sehat. Tak ada seorang pun yang mengidap sesuatu penyakit. Tak puas dengan pemeriksaan di puskesmas, mereka pun mendatangi dokter-dokter spesialis, mulai dari spesialis THT, dokter gigi hingga ahli penyakit dalam. Hasilnya sama saja. Semua dokter yang memeriksa tidak menemukan kelainan apapun pada kesemuanya. Mereka merasa gembira karena oleh semua dokter, mulai dari dokter puskesmas hingga dokter-dokter spesialis di kota, mereka dinyatakan sehat. Setidak-tidaknya bau aneh dan busuk yang meruap di rumah mereka kemungkinan besar tidak berasal dari penyakit yang mereka idap. Namun ini tidak memecahkan masalah, sebab bau aneh tak sedap itu semakin hari justru semakin menyesak dada. Mereka pun berembuk kembali. Sebaiknya kita cari saja orang pintar, usul kakek sambil menutup hidung. Siapa tahu bisa memecahkan masalah kita ini. Paranormal maksud kakek, sahut salah seorang menantu sambil menutup hidung. Paranormal, kiai, dukun, atau apa sajalah istilahnya. Pokoknya yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya, itu ide bagus, kata ayah sambil menutup hidung, mendukung ide kakek. Jangan-jangan bau aneh tak sedap ini memang bersumber dari makhluk atau benda halus yang tidak kasat mata. Memang layak kita coba, timpal ibu sambil menutup hidung. Orang gede dan pejabat tinggi saja datang ke orang pintar untuk kepentingan pribadi, apalagi kita yang mempunyai masalah besar seperti ini. Ringkas kata, akhirnya mereka beramai-ramai mendatangi seorang yang terkenal pintar. Orang pintar itu mempunyai banyak panggilan. Ada yang manggilnya eyang, kiai, atau ki saja. Mereka kira mudah. Ternyata pasien orang pintar itu jauh melebihi pasien dokter-dokter spesialis yang sudah mereka kunjungi. Mereka harus antri seminggu lamanya baru bisa ketemu orang pintar itu. Begitu masuk ruang praktek sang eyang atau kiai atau ki, mereka terkejut setengah mati, tercium oleh mereka bau yang luar biasa busuk. Semakin dekat mereka dengan si orang pintar itu, semakin dahsyat bau busuk menghantam hidung-hidung mereka. Padahal mereka sudah menutupnya dengan semacam masker khusus. Beberapa di antara mereka sudah ada yang benar-benar pingsan. Mereka pun balik kanan, mengurungkan niat untuk berkonsultasi dengan dukun yang ternyata lebih busuk baunya daripada mereka. Keluar dari ruang praktik, mereka baru menyadari bahwa semua pasien yang menunggu giliran ternyata memakai masker. Juga ketika mereka keluar dari rumah sang dukun, mereka baru ngeh bahwa semua orang yang mereka jumpai di jalan ternyata semuanya memakai masker. Mungkin karena beberapa hari ini seluruh perhatian mereka tersita oleh problem bau di rumah tangga mereka sendiri. Mereka tidak sempat memperhatikan dunia di luar mereka. Maka ketika mereka sudah hampir putus asa dalam usaha mencari pemecahan problem tersebut, baru mereka kembali membaca koran, melihat TV, dan mendengarkan radio seperti kebiasaan mereka yang sudah-sudah. Dan mereka pun tercengang dari siaran TV yang mereka saksikan, koran-koran yang mereka baca, dan radio yang mereka dengarkan. Mereka menjadi tahu bahwa bau aneh tak sedap yang semakin hari semakin menyengat itu ternyata sudah mewabah di negerinya. Wabah bau yang tak jelas sumber asalnya itu menjadi pembicaraan nasional, apalagi setelah korban berjatuhan setiap hari dan jumlahnya terus meningkat. Ulasan-ulasan cerdik pandai dari berbagai kalangan ditayangkan di semua saluran TV, diudarakan melalui radio-radio
dan memenuhi kolom-kolom koran serta majalah. Bau aneh tak sedap itu disoroti dari berbagai sudut oleh berbagai pakar, berbagai disiplin, para ahli kedokteran, ulama, aktivis LSM, pembela HAM, paranormal, budayawan, hingga politisi menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang masing-masing. Mereka semua seperti halnya keluarga besar kita, mencurigai banyak pihak sebagai sumber bau aneh tak sedap itu. Tapi seperti keluarga besar kita, tak ada seorang pun di antara mereka yang mencurigai diri mereka sendiri. Hingga cerita ini ditulis, misteri wabah bau aneh tak sedap itu belum terpecahkan. Namun tampaknya sudah tidak merisaukan warga negeri lagi, karena mereka semua sudah menjadi kebal, imun. Bahkan masker penutup hidung pun mereka tak memerlukannya lagi. Jawa Pos 19 September 2004.